Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita selalu dalam limpahan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Faza Askar Ramadhani dari kelas 11 MIPA 4 yang akan memimpin tadarus pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai tadarus, marilah kita mempersiapkan Al-Quran masing-masing dan untuk yang muslimah agar dikenakan hijabnya. Marilah kita memulai tadarus dengan membaca ta'awuz dan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibuka Al-Qur'annya surah Al-An'am surah ke-6 ayat ke-111. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qublan ma kanu liyu'minu illa ayyasha'allahu walakinna aksarahum yahdun. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zufal qawli gurura. Walau sya'a rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Walitasgha ilai afidatul ladzina la yu'minuna bil akhirati la yuzardu wa liyaftarifu ma hum muqtarifun. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwal ladzi anzala ilaykumul kitaba mufassalan walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqqi fala takunanna minal mumtarin. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas sami'ul alim. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yahrusun. Inna rabbaka huwa aklamu man yasillu an sabilihi wa huwa aklamu bil muhtadin. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. وما لكم ألا
كلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا الظاهر الإثم وباطنه إن الذين يعصبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون Sadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu, mereka tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin, sebagai mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Dan agar hati kecil orang-orang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya, dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu.
dan telah sempurna firman Tuhanmu dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayat-Nya. Dan mengapa kamu tidak mau makan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh banyak yang menyesatkan orang dan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan janganlah kamu makan dari apa daging hewan dan ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawan agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya yang membuat dia dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada di dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Dan apabila datang satu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan percaya sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wal huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai melaksanakan tadarus sampai surah Al-An'am ayat ke-124. Mari kita lanjutkan dengan membaca doa. Kita mulai doa dengan membaca istighfar dan ayat kursi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim.
Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Faya innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Faya qatiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita telah selesai melaksanakan tadarus. Semoga dengan tadarus pada pagi hari ini kita dapat menjalankan aktivitas pada hari ini dengan lebih maksimal dan lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita mulai dengan motivasi. Pada hari ini saya akan menyampaikan motivasi yang berkaitan dengan muhasabah diri. Apakah yang dimaksud dengan muhasabah diri?
Muhasabah adalah sesuatu hal yang perlu dan menjadikannya sebuah kebutuhan dalam tiap-tiap diri manusia. Di dalam Islam, muhasabah sangatlah dianjurkan. Karena jika muhasabah dapat dijalankan dengan baik, akan memberi banyak manfaat, baik yang akan didapatkan di dunia maupun di akhirat kelak. Mengapa muhasabah perlu dilakukan? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia yang lebih mementingkan kebutuhan duniawinya, sehingga lupa untuk membawa bekal ke akhiratnya kelak. Banyak yang menjadikan ibadah, menjalankan ibadah, sholat, puasa, dan ibadah yang lainnya, tapi terkadang masih juga melakukan perbuatan maksiat. Mereka lupa apa yang akan dilakukan sebagai bekal di akhirat kelak. Sehingga di sini motivasi untuk melakukan perbaikan diri tidak kunjung hadir. Itulah yang nanti akan menyebabkan ketika manusia dalam melakukan muhasabah diri pasti akan menemukan ada kekurangannya. Dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari surat ini, maka kewajiban muhasabah diri itu harus dilakukan oleh setiap manusia. Karena muhasabah diri itu punya 4 keutamaan. Yang pertama, setiap muslim akan bisa mengetahui kelemahan dan sadar akan aib dari dirinya sendiri. Sehingga ketika dia melakukan muhasabah diri, dengan melakukan perenungan, maka dia akan tahu apa sebenarnya yang telah dia lakukan selama ini. Apakah ada perbuatan yang selama ini merupakan aib dari dirinya sendiri dan itu juga kelemahannya. Sehingga setelah muhasabah itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan untuk masa yang akan datang. Yang kedua, kita akan menyadari akan hak dan kewajiban sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita melakukan muhasabah diri, maka kita akan tahu bahwa kewajiban yang selama ini harus dilakukan ternyata tidak kita lakukan, dan juga hak-hak apa yang mungkin akan kita lakukan yang terlewatkan, sehingga ini akan lebih memperbaiki diri seseorang. Yang ketiga, seseorang akan lebih mengetahui segala sesuatu yang mana yang baik dan mana yang buruk. Dan yang keempat, muhasabah akan membawa orang menghindari perbuatan maksiat. Kenapa? Karena dalam diri seseorang, ketika dia melakukan muhasabah diri, dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengawasi setiap tingkah laku dan perbuatannya di dunia, sehingga nanti orang itu akan takut untuk berbuat maksiat. Kemudian untuk siswa-siswa dalam muhasabah itu juga hal yang sederhana saja. Misalnya ketika tadarus dimulai, apakah masih ada yang terlambat atau tidak, sehingga ini sebenarnya bisa menjadikan bahan untuk muhasabah diri bagi siswa-siswa. Kalau hari ini terlambat, mungkin besok bisa diperbaiki, tidak akan terlambat lagi. Dan yang terakhir, muhasabah diri itu akan membawa orang menuju taubat yang sebenarnya, sehingga apa yang akan dia perbuat di masa yang akan datang akan lebih baik pada hari ini. Karena belum tentu kita bisa berjumpa di esok hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.